Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, baik pikiran maupun isi kantongnya, amin. Mbak Google, main serobot aja. Ini kerjaan saya loh. Apa lu, gak suka? Bilang kalau gak suka, saya gak datang lagi di kehidupan elu. Ya elah, pakai acara ngambek lagi. Dasar betina, wanita. Jangan pergi ya mbak, saya sendirian nih. Gak kasihan apa? Lah, malah ngambek, gak ngomong lagi. Sorry, malah keterusan nih. Bagi kalian yang udah dapet THR dan mau hunting VGA, video kali ini pas banget. Kita bakal hunting VGA harga 1 jutaan terkencang di planet bumi. Widih, apa saja nih pilihannya? Lanjut aja tonton videonya. Tapi sebelumnya bantu naikin channel ini dulu ya dengan cara subscribe kalau belum dan share ke teman-teman kalau bermanfaat. Sekedar tips nih bagi kalian mau hunting VGA bekas, usahakan VGA tersebut masih ada segel resminya alias perawan. Maaf, belum dibongkar dan direpasta maksudnya. Suhu waktu diuji coba masih tergolong wajar, bukan kurang ajar. Maksudnya di luar batas kewajaran. Ya masih tergolong adem ya, nggak tinggi-tinggi banget. Pas uji coba game berat, nggak crash. Begitupun juga dengan menjalani aplikasi 3D Mark dan program sejenisnya. Ya mudah-mudahan VGA awet sampai kakek nenek. Nggak mungkin ya, pastinya bosan juga. Namanya kemampuan GPU, lama-lama bakal kalah dengan game-game terbaru. Terus sebisa mungkin ya, cari yang masih bergaransi resmi, karena sebagian VGA yang di-share di mari masih ada barunya. Link pembelian silahkan kalian cek di deskripsi ya. Nvidia GTX 1650 Super 4GB DDR6 128 bit. VGA kelas mid-range ini harganya makin kesini makin gurih, jadi pengen beli. Biar kata udah jalan 4 tahun usia GPU ini kemampuannya masih oke punya loh, dan juga masih ada barunya. So pastinya kalau cari bekas usahakan yang masih ada garansi resminya. Harga bekasnya sekarang di angka 1,5 hingga 1,6 juta rupiah. Hayo, apa nggak murah nih harganya? Secara kemampuan sendiri VGA ini masih lebih baik daripada Nvidia GTX 1060 6GB dengan harga bekasnya yang malah tergolong mirip-mirip. Atau dari rivalnya yaitu AMD Radeon RX 6500 XT, masih unggul Nvidia GTX 1650 Super tentunya. Rival terberat dari Nvidia GTX 1650 Super ini sendiri adalah AMD Radeon R9 Fury yang harga bekasnya goib banget, macem duit 1M. Goib karena nggak pernah megang. Nah andai pun ada AMD Radeon R9 Fury ini, mungkin harganya berasa dewa. Makanya saya nggak masukin dalam list video. Tetapi Nvidia GTX 1650 Super ini masih kalah ya kalau dibandingkan AMD Radeon RX 590 yang barangnya juga goib. Untuk daya persuplai minimal buat angkat Nvidia GTX 1650 Super adalah 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 100 watt. Nah bagi yang penasaran kemampuan gamingnya silahkan cek di deskripsi, udah pernah saya coba di video sebelumnya. Nvidia GTX 1660 Super 6GB DDR6 192 bit. Tadi adiknya, sekarang kakaknya. Wah, adik beradik saingan nih. Sayangnya kakaknya lebih cantik dan menawan. Saya bingung pilih yang mana nih. Ingat anak istri elu di rumah bang. Ya elah, nongol pas waktu yang gak tepat nih Mbak Google. Mbak, saya ngomongin VGA loh, bukan cewek. Udahlah bang, laki-laki semua gitu. Sama aja, benci aku. Dah, gak usah digubris ya. Ini Google hatinya lagi kacau balau, macam hati saya. Sorry, malah kemana-mana. Nah VGA ini harganya cukup menarik untuk dibeli. Kemarin-kemarin bekasnya masih lumayan tinggi ya, karena di atas 2 juta lebih. Bahkan mirip sama Nvidia RTX 2060. Tapi sekarang sudah sadar diri nih, harga pasaran bekasnya di angka 1,7 hingga 1,8 juta rupiah. Widih, beti banget sama Nvidia 1650 Super. Walaupun harganya beda tipis sama adiknya, tapi kemampuan gamingnya jauh lebih baik dibandingkan Nvidia GTX 1650 Super tentunya. Bahkan kemampuannya lebih unggul nih ketimbang Nvidia GTX 980 Ti dan juga Titan X. Rival terberatnya ya masih keluarganya juga, yaitu Nvidia GTX 1660 Ti atau Nvidia GTX 1070. Biar kata lebih kenceng dari Nvidia GTX 1650 Super, tapi power supply minimalnya buat angkat VGA ini sama, yaitu 300 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 125 watt. Boros dikit sih, tapi lebih kenceng. Ayo, pilih mana? Nvidia GTX 1660 Ti 6GB DDR6 192 bit. Lah si getek lagi. Ya apa ya, cuma seri getek doang nih yang harganya makin hancur. Kalau Nvidia RTX jangan ngarep dulu nih di bawah 2 juta. Atau AMD Radeon RX 5000 series ya, masih di atas 2 juta.
Secara spesifikasi, Nvidia GTX 1660 Ti lebih baik dibandingkan Nvidia GTX 1660 Super. Dan memang embel-embel TI maksudnya, jadi kasta tertinggi untuk tipe GPU Nvidia. So, kemampuan gaming Nvidia GTX 1660 Ti ini masih lebih baik dikit dibandingkan Nvidia GTX 1660 Super. Tapi heran maksudnya, harganya malah mirip-mirip, bahkan terkesan mahalan yang Super dibandingkan yang Ti. Mungkin karena ada tulisan Super. Rival berat Nvidia GTX 1660 Ti adalah Nvidia GTX 1070 8GB. Bahkan kemampuan gamingnya hampir menyamai Nvidia RTX 3050. Hanya saja di Nvidia GTX 1660 Ti nggak ada fitur ray tracing. Dan lagian juga bekas dari Nvidia RTX 3050 itu masih tinggi banget ya, di angka 3 jutaan. So, bagi kalian yang nggak terlalu ngebet ray tracing bisa pilih GTX series. Untuk daya power supply minimal ya karena masih keluarga touring pastinya irit daya. Cuma 300 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP hanya 120 watt. Lebih irit dikit dibandingkan Nvidia GTX 1660 Super. Ayo pilih ini apa Super maksudnya. Nvidia GTX 1070 8GB DDR5 256 bit. Lagi-lagi kubu hijau, ya karena kubu hijau yang harganya ancur-ancuran banget. Mungkin bekas nambang tapi keburu tumbang, makanya pada sibuk dijualin sekarang. GPU tipe ini sejatinya udah tergolong tua ya, lahir di dunia tahun 2016 yang lalu. Kalau dihitung-hitung umurnya udah hampir 7 tahun, buset dah, tua banget. Tapi biar kata tua nggak mau dong kalah sama yang lebih muda. Yap, kemampuan gaming VGA ini tergolong paling kencang dibandingkan 3 VGA sebelumnya. Rival terberatnya dari keluarganya sendiri yaitu Nvidia RTX 3050 atau dari kubu merah nih yaitu AMD Radeon RX Vega 56. Secara fitur sendiri, Vega ini nggak ketinggalan kok buat bermain game terkini yang berbasis DirectX 12. Terlebih lagi VRAM 8GB membuat Vega ini masih cukup layak beli untuk saat ini. Harganya berapa bos? Lah, kelupaan lagi. Harga bekasnya di kisaran 1,7 hingga 1,8 juta rupiah. Harga yang mirip-mirip sama Nvidia GTX 1660 Super ataupun Ti. Satu hal yang disayangkan dari Nvidia GTX 1070 8GB ini, jelasnya lebih boros dibandingkan ketiga VGA sebelumnya. Ya, power supply minimal buat angkat Nvidia GTX 1070 adalah 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 150 watt. Ya, boros sedikit sih, nggak banyak ya. Dari keempat VGA yang dibahas kali ini, udah tahu dong siapa pemenangnya? Ya betul. Emang siapa bos yang jawab? Saya sendiri. Kenapa? Nggak suka? Rese banget sih. Nvidia GTX 1070 8GB jawara VGA di angka 1 jutaan rupiah. Atau tepatnya di bawah 2 juta rupiah kali ya. Tapi VGA 1 ini mantan 2 kali nambang nih. Jelas senior banget buat mining. So rada khawatir masalah durability-nya ke depan. Atau keawetannya ya. Kalau kalian merasa nggak takut, ya lanjut aja dibeli. Kalau enggak, maka pilihan terbaik tentunya jatuh kepada Nvidia GTX 1660 Ti. Yap, biarpun punya pengalaman buat nambang juga, tapi nggak sesenior Nvidia GTX 1070 tentunya. Dan juga mungkin bekasnya sebagian masih ada garansinya. Ya minimal nggak cemas-cemas banget ya, dapat bekas VGA 1 ini. Saran saya sih ketika membeli VGA bekas, baiknya berdoa dulu sebelum ditancepin. Ya Allah, semoga awet sampai saya bosan sama dia. Ini VGA. Oke guys, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming harga 1 jutaan plus. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.